Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rahmaniar Dwi Putri Santi dari Divisi Kominfo, Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Bahasa dan Budaya Asing. Di sini kita ingin mengadakan proker manusia FBBA, yang mana dengan diadakannya kegiatan ini, kami berharap memberikan kesempatan kepada para mahasiswa atau mahasiswi yang berprestasi untuk dapat memotivasi kepada mahasiswa atau mahasiswi lain untuk dapat juga berprestasi. Langsung saja kita mulai untuk wawancara pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Anissa serta Mbak Safira yang mana telah berkenan menjadi narasumber pada manusia FBBA kali ini. Baik, langsung saja kepada beberapa pertanyaan untuk Mbak Anissa serta Mbak Syafira. Pertama ini kita akan mewawancarai untuk Mbak Anissa. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Mbak Anissa setelah menjadi bendahara SMA KM? Untuk Mbak Anissa. Kalau ditanya perasaan gimana jadi bendahara di SMA, perasaannya gimana ya seneng, terus bisa jadi bendahara di SMA itu sesuatu yang nggak pernah aku kira gitu ya, dan nggak pernah aku harapin, tapi tiba-tiba ditunjuk jadi bendahara di SMA. Kan selama ini aku nggak pernah jadi bendahara di organisasi manapun, di SMA, di SMP juga nggak pernah. Jadi pengalaman pertama aku gitu di SMA ditunjuk jadi bendahara. Tapi ternyata ya seru juga belajar manajemen keuangan, belajar ngebalancing sesuatu kayak gitu. Ternyata kalau pas di PPH itu nggak cuma jadi sekretaris yang seru, tapi jadi bendahara juga seru gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya jadi bendahara di SMA KM, kalau tadi udah perasaan jadi bendahara, kalau sekarang perasaan di SMA KM senang karena melebihi ekspektasi sih, dikelilingi oleh orang-orang yang semuanya tuh tahu tanggung jawabnya masing-masing, terus saya udah pada dewasa pemikirannya, dan benar-benar orang yang pengen di organisasi itu rasanya luar biasa banget sih. Merasa ya beruntung aja gitu, ternyata aku ngambil kesempatan di SMA KM, ternyata ya ada benefitnya juga di aku, orang-orang yang hebat kayak gitu. Itu sih Nur. Baik, Mbak Anissa, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan kepada Mbak Syafira. Bagaimana sih Mbak perasaan Mbak Syafira setelah
menjadi Ketua Komisi 4 Sosial Politik di SMA KM. Kalau ditanya perasaannya gimana sih, jujur saya nggak ngerasain apa-apa ya gitu. Ya biasa aja, cuma pada momen-momen tertentu ya ada senangnya, ada enggaknya, itu wajar sih. Baik, gue. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu Mbak Anissa kan sekarang menjabat sebagai bendahara SMA KM. Sedangkan di periode sebelumnya kan Mbak Anissa menjadi wagub di BEM FBPA. Bagaimana sih awalnya Mbak Anissa kok bisa di SMA KM? Sedangkan BEM dan SMA itu bisa dibilang mempunyai fungsi yang berbeda. Saya ya, maaf tadi kelempar ini. Halo. Iya, Mbak. Yang untuk saya Pak Safira ya. Soalnya tadi Mbak. ya. Tadi pertanyaannya kenapa kok mau ke SMA gitu ya, padahal eksekutif sama legislatif beda. Iya nggak? Kalau nggak salah dengar. Iya, Mbak. Sebenarnya apa ya, kalau bisa dibilang di legislatif ini tuh bukan atas kemauanku sih, kayak apa ya, kayak emang datang aja kesempatan gitu, siapa yang bersedia di legislatif, dan kebetulan untuk orang-orang yang tadinya udah disiapkan untuk ada di SMA KM itu ternyata harus menghandle yang lain gitu, organisasi yang lain kayak PMJ, fakultas, IMM atau yang lainnya gitu. Nah, karena keminiman orang, jadi akhirnya aku ke legislatif gitu. Tapi kayak apa ya, klasik sih sebenarnya, aku tuh ikut organisasi itu karena awalnya kayak terpaksa gitu, tapi akhirnya ya udah enjoy, ya udah ngasih ya gitu. Karena apa ya, kalau sebenarnya aku kan bukan orang yang organisatoris kayak Mbak Safira gitu ya. Aku kayak ikut organisasi itu ya sebenarnya untuk keuntungan aku sendiri gitu, pengen belajar, pengen dapetin ilmu dari organisasi itu gitu. Nah, tapi ketika udah nyemplung di organisasinya, itu berusaha berkontribusi juga, ngasih sesuatu buat organisasinya juga gitu. Nah, akhirnya dari eksekutif ke legislatif itu ya karena aku pengen dapat sesuatu dan berkontribusi juga gitu atas nama fakultas FBPA gitu. Jadi untuk sebagai perwakilan mahasiswa FBPA yang ke SMA itu secara apa ya, kasarannya aku ke legislatif gitu. Cuman aku apa ya, kayak megang sesuatu gitu dari maba itu, pernah ada yang bilang makin banyak kita melakukan sesuatu tuh makin banyak yang kita dapetin gitu. Nah, ketika aku merasa kayak terpaksa di organisasi ini, akhirnya kalau keinget itu tuh kayak memotivasi diri sendiri gitu. Jadi aku udah di sini, aku ngasih yang terbaik dari apa yang aku punya gitu. Terus aku juga yakin aku di sini nggak dapetin apa-apa gitu. Aku di sini pasti dapat sesuatu, dan maka dari itu aku harus bisa memberi sesuatu juga dari aku. Baik, Mbak. Berarti itu awalnya kayak terpaksa kayak gitu ya, Mbak. Tapi lama-kelamaan jadi kayak enjoy, kayak menikmati.
nggak secara literal terpaksa juga sih, cuman kayak apa ya, kayak kenapa harus kayak apa sih, ada keadaan yang benar-benar harus aku gitu loh. Ya. Baik Mbak Anissa, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu untuk Mbak Safira. Nah, Mbak Safira kan sebelumnya menjadi Gupma BEM FBPA. Apa sih perbedaan yang dirasakan Mbak Safira setelah menjadi Ketua Komisi di SEMA KM dibandingkan ketika menjadi Gupma BEM FBPA? Apakah mungkin bebannya agak ringan karena sekarang hanya memegang Ketua Komisi? Atau gimana, Mbak? Ya, saya coba jawab ya. Gitu. Bedanya waktu dulu di BEM dan sekarang di SEMA. Mungkin perbedaan yang paling awal itu karena BEM itu tadinya dulu saya tingkatnya fakultas, sekarang saya tingkatnya univ. Gitu. Jadi apakah bebannya itu lebih ringan? Ini subjektif sih. Tapi kalau dilihat dari kalau dulu kan yang namanya ketua BEM gitu, berarti kan tanggungannya banyak nih, ada divisi-divisi terkait. Tapi kalau sekarang saya di SEMA, itu saya hanya bukan hanya, tapi emang fokusnya di satu komisi aja gitu, sosial politik. Gitu. Tapi kalau di BEM itu hanya lingkupnya fakultas, sekarang SEMA lingkupnya univ. Gitu. Nah, karena gimana ya, yang namanya ketua atau enggak tuh pasti bebannya lebih berat kalau ketua. Jadi kayak gitu ya, Mbak. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Mbak Anissa. Oke. Yaitu banyak orang kan berpikir kalau ikut organisasi itu nggak dapat apa-apa, paling cuma nambah kenalan. Nah, menurut Mbak Anissa sendiri, apa sih manfaat yang dirasakan selama Mbak Anissa berorganisasi? Maaf, Mbak, masih unmute. Manfaat buat setiap orang itu kan berbeda-beda ya, tergantung gimana mereka di organisasi apa, terus kayak mereka di organisasi itu seperti apa enggak, kayak gitu. Kalau aku sendiri selama organisasi itu pasti ada sesuatu yang aku dapetin gitu, nggak bisa dilihat secara apa ya jelas, kayak kalau kita habis ujian terus nilainya keluar dapat nilai 100 kayak gitu tuh enggak. Kalau organisasi itu ya, kita berkembang gitu loh. Kita apa yang masuk ke diri kita itu akan kerasa nanti pas dibutuhkan kayak gitu. Misal dulu aku susah kalau mau mau bersosialisasi gitu, misal susah kalau ngomong sama orang tuh susah. Nah, kalau sekarang aku ngerasa lebih bisa komunikasi sama orang kayak gitu, lebih mudah temenan, lebih mudah kalau mau kenalan sama orang kayak gitu tuh ya gara-gara organisasi gitu, gara-gara ketemu banyak orang gitu. Nah, ada lagi kalau tadi dibilang mungkin organisasi cuma tambah kenal orang banyak kayak gitu tuh ya tergantung kita beneran niat belajar di organisasi apa enggak kayak gitu. Misal kalau dikasih kesempatan ditunjuk jadi apa, panitia apa kayak gitu, kita ambil. Itu tetap ada yang kita pelajari. Kayak aku dulu di semester 2-3 disuruh jadi sekretaris kegiatan. Ya aku ambil aja gitu, aku terima aja. Orang
ilmunya juga aku yang dapat gitu kan, kenapa nggak mau gitu. Ya udah akhirnya pas semester berapa ya, pas di BEM itu ditunjuk jadi sekretaris sekretaris umum kayak gitu. Dan itu juga udah ada ilmunya gitu loh. Ilmu itu dari bawah-bawah tadi, dari kegiatan-kegiatan itu tadi. Ada lagi contoh dulu semester awal-awal disuruh jadi presidium. Nggak tahu apa-apa tuh dulunya, nggak bisa sidang, nggak tahu apa yang harus dilakuin pas jadi presidium. Tapi ya udah terima aja. Terus di situ tuh prosesnya kita belajar gitu. Jadi nanti setelah itu ilmunya bakal nempel di kita. Jadi kita yang tahu. Mungkin teman-teman kita kalau ditanya disuruh jadi presidium sekarang tuh nggak bisa. Tapi kita udah ada ilmunya. Dan berguna juga di SEMA sekarang ini. Kan SEMA kan selalu berurusan dengan sidang gitu ya. Nah, jadi ilmu sebagai presidium dan tata cara sidang itu sangat-sangat berguna gitu. Bisa juga nanti mungkin bakalan berguna ketika kita lulus. Ilmu persidangan itu kan ilmu yang dipakai di setiap institusi atau organisasi kayak gitu. Nah, ya itu. Kalau itu tadi yang contoh-contoh yang aku dapetin ya. Tapi mungkin teman-teman yang di UKM, yang di BEM atau di HMJ punya ilmu-ilmu lain yang mungkin nggak didapetin oleh orang-orang yang nggak ikut organisasi. Oh, jadi kayak gitu. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Mbak Syafira. Menurut dari kacamata Mbak Syafira sendiri, apa sih perbedaan mencolok antara mahasiswa biasa dengan mahasiswa yang aktif berorganisasi? Sebenarnya kalau orang itu nggak bisa didefinisikan mereka organisasi atau enggak. Orang yang nggak ikut organisasi pun juga bisa sih outstanding gitu. Bukan berarti anak organisasi itu outstanding, tapi nggak dipungkiri dengan kita berorganisasi tetap ada manfaatnya buat kita dan nggak didapetin oleh orang-orang yang nggak ikut organisasi gitu. Misal orang yang ini kita bicara orang yang beneran ikut organisasi ya, bukan orang yang cuma numpang nama atau di organisasi buat jadi batu loncatan gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat dari gimana orang-orang yang ikut organisasi dan beneran mereka berproses di organisasi itu mereka punya beban yang lebih dibandingkan anak-anak yang biasa gitu. Kalau semua mahasiswa itu kuliah ya iya gitu, tapi kan orang-orang di organisasi ini mereka juga harus bisa bagi waktunya buat ngurus proyek, misal bikin administrasi gitu. Padahal kan kita sebagai manusia gitu ya, kita punya blok-blok sendiri apa yang harus kita penuhi. Tapi dengan kita berorganisasi kan kita nambah beban lagi nih. Nah itu dengan secara natural nanti orang itu akan bisa lebih bisa nanti memetakan situasi, membaca situasi gitu, menghandle orang. Jadi skill-skill yang diasah di organisasi itu akan secara tidak langsung berpengaruh terhadap mereka gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Mbak Anissa. Pengalaman Mbak Anissa dalam berorganisasi kan dibilang cukup banyak. Dari Wakahim Hima Prosa, Wakubem FBBA, sampai Bendahara SEMAKM. Apa sih prinsip yang Mbak Anissa selalu pegang dalam berorganisasi sehingga bisa konsisten dan bahkan grafiknya naik terus? Pada Mbak Anissa dipersilakan.
Kalau apa ya, kalau masalah grafiknya naik terus itu kayaknya nggak sengaja sih, nggak, karena aku nggak menargetkan sesuatu untuk naik-naik atau gimana gitu. Cuman kalau masalah prinsip di organisasi, apa yang selalu tak pegang tadi udah tak sebutin. Kalau semakin banyak kita melakukan sesuatu, terus semakin banyak yang kita dapetin, entah itu ilmu, relasi, atau apapun sih, yang intinya yang membuat kita berkembang gitu. Jadi kalau misalkan di organisasi capek apa berkegiatan atau capek fisik, pikiran kayak gitu, ya udah ingat itu aja, nggak akan sia-sia gitu. Itu aja sih. Baik, Mbak Anissa, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Mbak Syafira, yaitu menurut dari kacamata Mbak Syafira sendiri, apa sih perbedaan yang maaf Mbak, salah. Orang organisasi itu biasanya sering dihadapkan oleh suatu masalah atau konflik. Entah itu anggota yang tiba-tiba ngilang, atau bahkan dari atasan yang kalau ngasih komando itu ribetnya minta ampun. Menurut dari pengalaman Mbak Syafira sendiri, apa saja sih yang harus kita lakukan ketika dihadapi oleh suatu masalah tersebut? Mungkin ya, atau saya jawab dulu ya, kalau misal kita itu dapat masalah dan dilakuin apa gitu ya, betul gitu, gimana pertanyaannya tadi? Semisal nih Mbak, kalau kita dihadapi oleh suatu masalah atau konflik, entah itu seperti anggota yang tiba-tiba menghilang, atau bahkan dari atasan yang semisal kalau mengasih komando itu ribetnya minta ampun. Nah, menurut Mbak Anissa sendiri, Mbak Syafira sendiri, apa aja sih yang harus kita lakukan ketika menghadapi suatu masalah tersebut? Kalau masalah-masalah seperti tadi ya, sebenarnya tuh bisa kok dikomunikasikan gitu. Jadi ya karena kita berorganisasi, jangan saling diam gitu. Mau itu permasalahan dari pimpinan atau permasalahan dari anggota, itu ya dikomunikasikan. Jadi kan tidak melulu apa yang harus dapat arahan itu kan anggota ya gitu. Jadi pimpinan pun juga perlu masukan. Jadi misal nanti kalau anggota itu meresahkan sesuatu ya coba dikomunikasikan deh dengan pimpinannya. Dan yang paling penting gitu, tiap kita bertindak itu berpikir resikonya gitu. Mungkin kalau pelajaran saya kemarin-kemarin sih mengurangi impulsivitas ya. Jadi kalau apa-apa tuh dipikirin dampaknya gitu. Yang kita lakuin itu pasti kita udah menimbang ya benar atau enggaknya. Tapi kan penerimaan orang gitu, yang namanya kita juga jadi pimpinan organisasi gitu. Jadi ya kita harus menimbang itu. Kalau kita kayak gini dampaknya apa ya. Jadi ya jangan terlalu tertrigger oleh masalah. Jadi ya apapun ya dikomunikasikan. Cukup itu. Berarti kayak jangan sampai ada miskomunikasi gitu ya Mbak antara pimpinan sama anggotanya. Betul. Baik. Terima kasih Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari teman-teman kita. Ada beberapa
yang ingin bertanya. Pertanyaan pertama yaitu untuk Mbak Anissa dari Cikmatun_Hasanah. Halo Kak, pertanyaan sederhana aja. Hal apa yang membuat Kakak bisa lolos jadi bendahara? Jadi waktu Hal apa yang buat aku lolos jadi bendahara? Kalau jadi bendahara, jadi ketua komisi, jadi anggota apapun di SEMA atau di organisasi lain itu kan otoritas ketua sama wakil untuk menentukan ya siapa sih yang nanti jadi bendahara, jadi sekretaris kayak gitu. Nah, jujur pas dulu diwawancarai sama ketua sama wakil itu aku bilang kalau aku tidak menargetkan posisi di itu di SEMA gitu. Aku nggak menargetkan di komisi ataupun di PPH, tapi aku mau ditempatkan di semuanya gitu, di terserah ketua sama wakilnya gitu, karena aku mau mengeksplor diriku di mana aja gitu. Kan dari semua divisi yang ada di SEMA itu kan aku cuman pernahnya jadi sekretaris gitu kalau di organisasi sebelumnya. Nah, mau nanti aku ditempatin di bendahara di komisi 1 2 3 4 itu ya udah itu pengalaman baru semua gitu, nggak masalah. Aku mau aja karena aku juga pengen belajar hal baru gitu. Toh kalau nanti ditempatin di sekretaris juga ya nggak masalah juga, soalnya kan udah ada basicnya gitu, jadi bisa nerusin. Dan sekretaris di SEMA sama sekretaris di HMC juga ada bedanya. Di BEM ada bedanya kok gitu. Jadi tetap ada ilmu baru sih gitu. Nggak menargetkan. Berarti mau ditempatin di mana aja gak apa-apa ya Mbak? Yang penting mau belajar lagi, mencoba hal baru. Iya nggak apa-apa. Karena itu tadi ditempatin di mana aja, akhirnya juga aku belajar ilmu baru gitu, jadi nggak masalah. Baik Mbak. Pertanyaan selanjutnya juga kepada Mbak Anissa dari Liana Romawati. Pertanyaannya yaitu pesan untuk kami yang ingin ke SEMA. Pada Mbak Anissa dipersilakan. Ya, pesan apa dulu nih maksudnya? Mungkin seperti motivasi gitu Mbak, bagi yang ingin melanjutkan ke SEMA KM. Ya. Kalau yang aku lihat selama di FBBA itu kan banyak teman-teman itu yang nggak pengen ke SEMA karena punya pikiran bahwa SEMA itu sibuk lah, terus susah lah, terus apa lagi ya intinya yang kayak mereka nggak bisa gitu. Padahal kalau kalau diikuti terus mau belajar, ada niat, ada komitmen juga ya sama aja ke organisasi lain gitu. Dan apa ya, nggak usah takut duluan gitu, coba aja ke SEMA dulu gitu. Kalau misalkan masih bingung ya tanya-tanya aja ke senior-senior yang terdahulu, tanya ke Mbak Safira, tanya ke siapa ya dulu, Mas Diki atau siapapun yang dulu ada di SEMA gitu. Kalau dari luar mungkin tampaknya bakalan susah, bakalan ngeri gitu di SEMA, tapi justru
yang aku rasain di SMA justru malah kayak lebih mudah gitu, karena dikelilingi dengan orang-orang yang benar-benar passionate di organisasi gitu sih. Aduh. Baik, Mbak. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan random dari teman-teman untuk Mbak Anissa dari Ed Marvina. Mbak, gimana caranya mintain uang kas atau uang seputar bendera biar nggak dikira orang lain itu kejam? Aduh, gimana ya, aku kan bendera baru. Kalau mintain uang kas ya gimana ya, ya komitmen aja sih dari awal gitu. Kita bayar kas berapa gitu per bulan, dikomunikasikan sama teman-teman kira-kira keberatan apa enggak gitu dengan nominal segitu. Nah, kalau misalkan sepakat ya udah berarti bilang juga kalau misalkan nanti setiap bulan tuh bakal ditarik kayak gitu, atau selama beberapa bulan sekali bakal ditarik. Jadi nanti teman-teman kalau pas ditarik mohon kerjasamanya ya buat kooperatif gitu, buat bayar, soalnya buat support kegiatan juga, atau buat nanti untuk rencana pembubaran atau apa kayak gitu. Intinya komunikasi aja sih, dikomunikasikan ke teman-teman supaya nggak ada yang keberatan gitu. Tapi kalau misalkan bendera dicap galak ya nggak masalah sih menurutku, biar ada wibawanya juga gitu loh. Baik, Mbak. Terima kasih. Untuk pertanyaan random selanjutnya yaitu ditujukan ke Mbak Syafira dari Indra Dirga 09. Organisasi apa sih Mbak yang ingin Mbak Syafira ikuti setelah lulus dari Unimus? Nggak tahu ya. Belum ada pandangan sih saya mau ikut organisasi apa setelah lulus. Masa, Fir? Iya, kalau organisasi loh ya, belum ada. Kalau bikin organisasi mungkin. Organisasi apa Mbak? Saya itu dari maba ya, sebenarnya tuh pengen gitu punya rumah kepemimpinan di di Semarang kan belum ada tuh rumah kepemimpinan, jadi mungkin organisasi yang bisa relate dengan track record saya ya youth empowerment sih, gitu. Karena jujur ya saya itu kenapa ikut organisasi itu karena pengen dapet energi dan insight-insight dari orang-orang gitu loh. Kalau kita cuma di kelas kan ya orang-orangnya itu aja ya gitu, apalagi di FBA. Nah kalau dengan kita ikut organisasi itu kan kita bisa dapat insight dari banyak orang. Nah kenapa saya pengen ikut, kenapa saya pengen bikin youth empowerment itu, mungkin akan banyak ya maba-maba yang seperti Safira yang di zaman dulu yang pengen gitu ada circle yang benar-benar dukung mereka gitu. Karena apa di FBA itu orang pengen ikut organisasi aja, orang pengen ikut organisasi aja tuh minim gitu. Kenapa orang-orang nggak semangat ya dapat ilmu baru gitu? Kenapa orang-orang nggak semangat ya mereka punya apa legacy gitu? Berarti kayak ini ya Mbak,
Saya mengajak teman-teman buat suka berorganisasi, punya semangat berorganisasi seperti itu, Mbak. Salah satunya, nggak cuma di organisasi sih ya seputar youth empowerment. Leadership juga, Mbak. Ya. Seperti leadership juga. Ya, leadership juga. Baik, Mbak. Terima kasih penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari @itsginagin_ yaitu, "Hei Mbak, apa yang membuat Mbak Syafira tertarik di Komisi 4 terkait politik?" Mungkin mirip ya dengan Anissa ya gitu. Tapi mungkin Anissa itu tidak menargetkan di satu posisi, tapi kalau dulu saya ditawarin itu, kalau saya nggak di komisi organisasi ya di komisi sosial politik gitu, karena paling enggak itu satu ranah yang saya kuasai gitu. Karena kan kalau udah dari semester awal ikut organisasi gitu, paling enggak saya tahu nih kalau saya di komisi organisasi itu mau dibawa kemana gitu. Nah kalau di komisi sosial politik itu mungkin karena saya dulu juga di himpunan, saya di BEM gitu, jadi permasalahan-permasalahan terkait pergerakan mahasiswa, dinamika organisasi, aspirasi mahasiswa kan itu saya geluti gitu. Jadi kenapa saya menargetkan kalau nggak organisasi ya sosial politik gitu. Cuma bedanya kalau eksekutif ya mengeksekusi, kalau SEMA ya melakukan pengawasan dan legislasi seperti itu. Jadi seperti itu, Mbak. Baik. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari kok masih kepo sih untuk Mbak Syafira. Kenapa nama komisinya sosial politik? Apakah sosial dan politik saling berhubungan? Kenapa namanya kok sosial politik? Yang pertama itu bukan saya yang milih gitu, karena itu ada di ADART KM Unimus gitu. Kemudian apakah sosial dan politik itu berpengaruh? Berkorelasi ya gitu, karena politik itu kan bagian dari sosial, dan ketika kita bersosial pun itu ada satu sistem yang mengatur gitu. Mungkin komisi sosial politik itu nanti kalau organisasi itu kan harus berdampak untuk internal organisasi dan eksternal organisasi. Nah di eksternal organisasi itu saya pengennya SEMA KM Unimus itu melakukan pendidikan politik terhadap ormawa maupun mahasiswa di Unimus gitu. Seperti pendalaman tentang organisasi gitu, Mbak, buat semuanya, seluruh Unimus. Nggak cuma organisasi sih, jadi pendidikan politik dari dasar. Misal kenapa ya organisasi sekarang ini kok kurang resilient? Oh ternyata setelah dianalisis karena mereka itu kurang paham isu gitu. Misal, nah SEMA KM itu lewat Komisi Sosial 4 mungkin bisa melakukan pendidikan politik dengan merekonstruksi peran mahasiswa gitu. Jadi itu yang bisa SEMA KM lakukan. Jadi seperti itu, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Ini pertanyaan bonus sih, Mbak, buat Mbak Syafira juga Mbak Anissa ya. Dari Neni Virginia. Drama Korea terfavorit Mbak Anissa dan Mbak Syafira.
Jawab dulu, Sa. Jawab dulu, Sa. Apa aku dulu, wis. Aku bingung, karena aku suka banyak. Anissa aja jawab ya. Tapi aja dulu deh, aku mikir dulu. Gimana tuh? Aku dulu. Drakor favorit Reply 1988. Jadi itu kan terfavorit dia satu. Iya, satu. Mbak Anissa. Aku nggak bisa milih satu, ini pertanyaan yang berat. Tuh aku jadi ini sih no. Banyak, nggak bisa nyebutin satu-satu. Banyak pokoknya deh. Aku suka yang aktornya Lee Jung Suk deh itu deh. Oke, Mbak. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan Memang terakhir, jawab. apa, Mbak? Emang Anissa udah jawab? Belum kayaknya. Udah. Yang aktornya siapa gitu? Lee Jung Suk. Iya, itu. W judulnya W. Baik, Mbak. Untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Anissa dulu mungkin. Apa sih Mbak pesan bagi adik-adik tingkat kita yang berada di Fakultas Bahasa dan Budaya Asing agar bisa mengikuti jejak Mbak Anissa? Dari Mbak Asmi. Oke. Kalau saya pesennya nggak perlu ngikutin jejak siapa-siapa sih, nggak perlu ngikutin jejak saya atau Mbak Safira atau kakak tingkat yang lain gitu. Kalian bebas nentuin jalannya kalian mau kemana gitu di selama kuliah. Kalau mau di organisasi ya silahkan, mau di UKM, HMJ, BEM atau SEMA ya silahkan. Mau nggak ikut organisasi ya silahkan, tapi kalau misal kalian punya pilihan nggak ikut organisasi itu ya maksimalkan di akademik gitu, atau kalau misalkan nggak di akademik juga silahkan lakukan berwirausaha gitu, setidaknya ada yang kalian lakukan gitu, ada yang kalian kembangkan di dalam diri kalian, itu ada yang kalian kembangkan gitu. Itu aja deh. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak Anissa. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Syafira juga masih sama tentang apa sih Mbak pesan bagi adik-adik tingkat kita yang berada di Fakultas Bahasa dan Budaya Asing? Kalau pesanku yang pertama sih, jangan pernah sia-siain kesempatan yang ada di depan kalian. Mumpung kalian masih kuliah ya, maksimalin gitu. Jadi seorang mahasiswa itu kalian bisa ngapain aja sih gitu. Kalian bisa dapat IPK mentok, bisa gitu. Kalian tadi yang disebutkan Mbak Nisa bisa berwirausaha, bisa gitu. Mau jadi aktor pergerakan lewat organisasi gitu, bisa gitu. Jangan sia-siain aja kesempatan yang kalian punya gitu. Masih ada nanti kalau udah lulus bakalan nyesel, kenapa ya kok dulu nggak gini, kenapa ya dulu kok nggak gini. Padahal sekarang bisa
dimaksimalin gitu. Kalian bisa ikut lomba-lomba, kalian bisa penelitian apa sebisa kalian gitu. Banyak-banyakin legacy selama jadi mahasiswa. Baik, Mbak. Terima kasih pesannya. Intinya antara pesan Mbak Anissa sama Mbak Syafira nggak beda jauh. Sama-sama lebih diutamakan menjadi diri sendiri, tidak perlu mengikuti orang lain. Terus kemudian apabila masih banyak kesempatan waktu seperti usia muda seperti sekarang ini, bisa dibuat untuk lebih banyak pengalaman-pengalamannya. Baik, Mbak, itu dulu acara sesi wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Mbak Anissa juga Mbak Syafira yang telah berkenan sebagai narasumber manusia FBBA kali ini. Semoga apa yang disampaikan Mbak Anissa juga Mbak Syafira dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama pada mahasiswa atau mahasiswi di Fakultas Bahasa dan Budaya Asing. Terima kasih Mbak atas waktunya. Terima kasih juga kesempatannya. Iya Mbak, sama-sama. Maaf apabila dari kami apabila ada kendala, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Cukup sekian wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.